Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Arif Sarir dari kelas Ilmu Politik A angkatan 17. Jadi di sini saya akan membahas tentang masalah kepemimpinan dan beberapa aspek yang penting dalam kepemimpinan tersebut. Jadi langsung saja masuk ke pembahasan pengertian kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah sesuatu kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut juga digunakan ketika memimpin. Jadi salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruhnya yang diberikan ini dimaksud adalah dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Jadi hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan yang dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi tersebut. Jadi tujuan dari sikap kepemimpinan ini untuk mencapai sebuah target atau goal. Jadi suatu pemimpin akan mengkonsep suatu rencana sehingga rencana itu bisa tercapai dengan bersama anggota tersebut. Jadi baik di bidang pekerjaan atau sebuah organisasi, jadi selalu ada target yang ingin kita capai. Terus kepemimpinan ialah sikap yang ada dalam seorang pemimpin, sedangkan pemimpin adalah seorang yang sudah diberi kepercayaan. Kepercayaan itu tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang pemimpin harus tentunya memiliki kemampuan atau skill yang untuk memandu anggotanya. Jadi seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi sekaligus meyakinkan kelompok atau seseorang. Jadi ketika pemimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama, maka apa yang ditargetkan akan lebih mudah, apa yang dikonsep akan lebih mudah untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi selain itu, sikap kepemimpinan itu juga digunakan untuk memandu sebuah pihak tertentu. Jadi tujuan dilakukannya hal tersebut adalah supaya dapat mencapai tujuan itu. Jadi ada 3 aspek yang penting di dalam kepemimpinan tersebut. Langsung saja, yang pertama yaitu seseorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Jadi di sini menjelaskan tentang orang lain yang dimaksud adalah sebagai pengikut atau anggota atau karyawan. Jadi kesediaan dari anggota tersebut dalam menerima sebuah arahan dari pemimpin tentu akan membantu melalui menegaskan status pemimpin. Selain itu akan memungkinkan juga terjadi sebuah proses kepemimpinan tanpa adanya bawahan atau anggota. Semua sikap dari sifat dari kepemimpinan seseorang pemimpin menjadi tidak relevan jadinya. Terus yang kedua, ada kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Jadi aspek kedua ini kekuasaan yang tidak sama lagi di antara kepemimpinan dan para anggota kelompok. Maksud dari aspek ini adalah anggota kelompok tetap memiliki kekuasaan di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membantu kegiatan kelompok melalui berbagai cara. Akan tetapi kekuasaan dari pemimpin organisasi cenderung akan lebih tinggi juga jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Terus ada di poin ketiga, yaitu kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Jadi aspek ketiga dari kepemimpinan ini adalah sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin umumnya akan digunakan untuk mempengaruhi perilaku
anggota kelompoknya. Hal itu akan dilakukan juga seseorang pemimpin untuk melakukan strategi atau konsep yang dia miliki untuk bawahannya sendiri.